Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Pridai. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang sebuah balas dendam yang saling keterkaitan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah dermaga pada tengah malam yang hanya diisi dengan aktivitas para nelayan yang mencari ikan. Namun malam itu menjadi malam penuh darah ketika seorang preman penguasa wilayah tersebut bernama Jagan datang ke sana untuk membuat perhitungan dengan seorang preman lain bernama Mani. Terlihat Jagan yang terluka parah segera dibawa untuk diberi perawatan, sedangkan Mani sendiri masih selamat. Namun saat itu dia berusaha menyelamatkan salah satu anggotanya yang bernama Arjun yang mendapat luka tajam di tubuhnya. Mani terus berusaha untuk meloloskan diri demi menyelamatkan rekannya, hingga kemudian mereka pun terus dikejar oleh anak buah Jagan. Sampai akhirnya Mani pun berhasil meloloskan diri dan segera mendatangi rumah kosong untuk mengistirahatkan Arjun yang akan segera diberi perawatan oleh dokter yang sebelumnya dipanggil oleh Mani melalui bantuan temannya yang bernama Selvam. Mani pun merasa jika Arjun terlalu bersikap seperti anak kecil karena Arjun terus membuntuti Mani meski baru beberapa bulan masuk ke dalam circle mereka. Tak lama kemudian, seorang dokter pun sampai di sana untuk segera memberi tindakan pada Arjun yang terus meringis kesakitan. Terlihat Mani pun sampai rela menggunakan uang sakunya hanya untuk keselamatan Arjun meski baru kenal sebentar saja. Hal itu membuktikan bahwa Mani merupakan preman yang memiliki jiwa solidaritas yang sangat baik. Namun saat Mani mengantarkan dokter keluar, Arjun justru tak tahu berterima kasih dan dia malah menghubungi musuh Mani. Diketahui mereka bekerja sebagai tim anggota dewan bernama Siva yang sedang berambisi untuk memenangkan pemilu mendatang. Saat itu Mani menyebutkan bahwa alasannya menolong Arjun hanya karena Arjun mengingatkan Mani kepada adik laki-lakinya yang bernama Dinesh yang mungkin Arjun belum sempat mengenalnya. Kemudian Mani dihubungi anak dan istrinya. Berikut Mani selalu memperhatikan kondisi adik iparnya karena Dinesh telah meninggal tepat di usia pernikahannya yang baru beberapa bulan. Hal itu menimbulkan pertanyaan dari Arjun, mengapa Dinesh sampai mati dibunuh. Mani pun bercerita pada kejadian 6 bulan sebelumnya, di mana saat itu Mani datang ke kantor Siva untuk sebuah keperluan dan mencari keberadaan Dinesh yang sudah mulai mengikuti circle Mani yang merupakan seorang preman. Salah satu preman yang bernama Karan pun segera memberitahu Dinesh jika kakaknya telah datang untuk mencarinya. Saat itu Siva merasa khawatir karena lawan politiknya yang bernama Kumar saat ini memiliki reputasi baik di atasnya. Sehingga hal itu membuat Siva harus mencari cara agar dirinya mampu memenangkan pemilu tersebut. Saat itu, Mani meminta adiknya untuk tidak masuk dalam kehidupan Mani yang merupakan seorang preman bayaran. Karena Mani ingin Dinesh mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa mendapatkan uang dari hasil memukul atau membunuh orang. Dalam dunia politik tentu tidak ada yang namanya perang bersih, sehingga preman-preman lain yang berseberangan dengan Mani pun berencana untuk menghabisi Mani bagaimanapun caranya. Terlihat, seorang pria di dalam mobil bersiap untuk menjalankan aksinya, dan beruntung, Mani dan Dinesh masih selamat, yang saat itu Mani meminta agar Dinesh tidak memberitahu apapun kepada anak istrinya mengenai hal tersebut. Dan inilah istri Dinesh yang bernama Priya yang sudah mempersiapkan hadiah untuk Dinesh. Indah. Hei, najama gila.
Menyadari hal itu, istri Mani yang merupakan sebagai kakak iparnya pun memberitahu jika mulai saat ini Dines harus serius untuk mencari nafkah yang halal untuk istrinya dan tidak terjerumus kepada kehidupan Mani yang sudah terlanjur gelap. Diketahui, Karanlah orang yang paling dekat dengan Dines dalam dunia premanismenya. Yang saat itu Karan meminta Dines untuk memikirkan kembali niatannya untuk menjadi preman karena selama ini Mani tentu tidak mengizinkannya. Namun saat itu Dines tetap ngotot dan yakin jika suatu hari nanti dirinya akan mampu menjadi preman yang disegani seperti kakaknya. Saat itu Mani memberitahu sebuah aksi percobaan pembunuhan kepadanya yang nyaris saja Dines pun ikut menjadi korban. Sehingga Siva menyangka jika pelaku merupakan orang suruhan Kumar sebagai lawan politiknya. Atau paling tidak itu adalah saudaranya yang juga seorang preman yang bernama Jagan. Namun Mani merasa jika keduanya tidak terlibat dalam hal tersebut. Sehingga Mani pun berjanji akan memberitahu siapa dirinya jika saja dia mengetahui pelakunya. Saat itu, Siva meminta Mani untuk membunuh Jipa, seorang pemuda yang telah berani melaporkan Siva kepada polisi. Namun saat itu Mani menolaknya. Hingga kemudian Siva pun memberikan tugas tersebut kepada Karan yang diminta untuk tidak sendirian dalam melakukannya. Suicide mari set பண்ணிரலாம்னா. Saat itu, Mani melihat sebuah mobil yang sebelumnya hampir mencelakainya, sehingga Mani pun segera mengejar mobil tersebut. Sedangkan Karan sendiri pergi menuju tempat Jiva bersama Dines. Setelah berhasil menemukan Jiva di kediamannya, Dines yang masih amatir membuat Jiva menyadari keberadaan mereka, sehingga mereka pun terpaksa untuk mengejarnya, karena tak ingin gagal dalam tugas yang diberikan oleh Siva. Sementara itu, Mani berhasil membututi orang yang mengendarai mobil tersebut, kita sebut saja dia Johnny. Saat itu Johnny mengaku jika dirinya disuruh oleh Lokes yang memberikannya bayaran untuk menghabisi Mani. Namun selain itu Johnny tidak tahu latar belakang Lokes dan apa motifnya menghabisi Mani, sehingga Mani pun menyekap Johnny di sana. Sedangkan Karan sendiri berhasil menikam Jiva, yang mana saat itu Dines berkeringat dingin karena itu kali pertamanya dia melakukan sebuah aksi kriminal dalam hidupnya. Saat itu, Karan melihat isi pesan WhatsApp di ponsel Jiva bahwa Lokes meminta Jiva bertemu di sebuah taman. Menyadari adanya kesamaan dalam kejadian yang berbeda, Siva bertanya-tanya siapa pria yang bernama Lokes, yang mana nama tersebut tidak ada dalam daftar musuh politik maupun secara personal bagi Siva. Sehingga Mani dan yang lainnya akan menuju ke sebuah taman dan menunjukkan dengan siapa Lokes sedang berurusan. Saat semua telah pergi, Mani meminta Karan untuk memberikan ponsel Jiva kepadanya, berikut bertanya dengan siapa Karan mengeksekusinya. Yang saat itu Karan mengaku sendirian karena takut jika Mani akan marah kepadanya kalau tahu bahwa Dines ikut serta dalam aksi tersebut, meskipun Dines sendiri yang ngotot untuk tetap ikut. Kemudian Siva menemui seorang inspektur baru yang ditugaskan di sana bernama Dina, yang saat itu Siva memberitahu bahwa wilayah kepolisian di sana ada dalam kuasanya. Namun saat itu Dina justru tidak tertarik dan mengacukan Siva. Hal itu membuat Siva merasa direndahkan. Namun Siva akan membiarkannya karena perlahan-lahan Dina akan segera tahu sebesar apa pengaruh Siva di sana. Di sisi lain, Mani dan para preman lainnya sudah menunggu kedatangan sosok Lokes, yang mana saat itu batang hidungnya pun tak muncul sama sekali selain anak kecil yang bermain ayunan. Di sisi lain, Siva dan Kumar melakukan pertemuan penting perihal penyelesaian konflik yang terjadi antara mereka. Yang saat itu Jagan terus ngotot dan membela Kumar yang dianggap benar, begitupun dengan kubu Siva yang tak ingin disalahkan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Lokes menghubungi ponsel Jiva yang kini ada pada Mani. Namun seketika Lokes menutup panggilannya setelah menyadari bahwa yang menjawab panggilannya bukan Jiva. Bersamaan dengan itu, Siva memintanya untuk segera datang ke kantor karena banyak hal yang harus Mani kerjakan. Sedangkan Kumar sendiri menuju arah rumahnya yang tak merasa khawatir tentang hasil pertemuannya dengan Siva. Meskipun saat itu Jagan sangat emosi karena Kumar tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan perseteruan tersebut. Di sisi lain, Dines tidak bisa tidur mengingat hal yang baru saja dia lakukan.
sehingga dirinya pun merasa bahwa saat ini dirinya sudah pantas menjadi preman bengis. Di pagi hari, Selva memberitahu Mani bahwa Kumar kini resmi menjadi kandidat yang akan melawan Siva, sehingga Siva sendiri merasa tidak tenang dan niatnya untuk menyingkirkan Kumar pun semakin bulat. Namun saat itu Mani berusaha untuk menenangkannya dan berupaya mencari solusi lain untuk memenangkan Siva dalam pemilihan tersebut tanpa harus membunuh Kumar. Mendengar itu, Siva merasa jika saat ini Mani tidaklah seperti dulu yang selalu sigap dalam melakukan pembunuhan, sehingga Siva pun tak bisa memaksanya. Namun setelah Mani pergi, Siva meminta Karan yang sedang bersama Dinesh untuk segera datang menemuinya karena ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Saat itu Dinesh diminta untuk tidak ikut karena itu merupakan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh preman senior. Ditambah Karan tak ingin mengambil resiko dari Mani yang akan marah ketika tahu Dinesh terlibat. Namun saat itu Dinesh tetap ngotot dan mengikuti pekerjaan tersebut. Setelah sampai di tempat yang disebutkan, para preman lain terus bertanya-tanya tentang Mani yang kini mulai berubah. Yang saat itu Mani sedang bersama Silvam dan memberitahu jika dirinya sedang mengurus paspor untuk Dinesh karena dia sangat ingin adiknya hidup mapan di luar negeri, berhubung sulitnya mendapat pekerjaan di sini. Sehingga Mani yakin jika Dinesh akan mampu menafkahi istrinya ketika mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Maka setelah itu Mani pun akan pensiun menjadi preman dan lebih fokus untuk bekerja serabutan asalkan halal. Diketahui, Siva sengaja membayar seorang preman bernama Sekar yang sudah sangat ahli dalam urusan membunuh orang dengan sangat rapi. Sehingga Karan dan yang lainnya pun termasuk Dinesh akan menjalankan misi pembunuhan Kumar sesuai dengan instruksi Sekar yang telah mengetahui seluruh latar belakang Kumar. Yang diketahui, saat ini rumah yang ditinggali Kumar merupakan milik mantan anggota dewan sebelumnya yang bernama Raffi. Namun 3 tahun yang lalu, Kumar membunuh Raffi beserta supirnya dan berselingkuh dengan istri Raffi. Yang diketahui, Raffi dan istrinya telah dikaruniai seorang putra yang ditempatkan di luar negeri. Saat itu, Siva meminta agar semua rencananya berhasil dengan matang karena Siva tak ingin jika harus keluar biaya besar untuk menyelesaikan masalah jika polisi melakukan penyelidikan perihal kematian Kumar. Kemudian, para preman pun telah siaga untuk melakukan aksi sesuai instruksi Sekar. Namun Kumar tak kunjung datang juga. Di sisi lain, Mani yang baru sampai di rumahnya pun disambut kekhawatiran istri dan adik iparnya. Perihal Dinesh yang belum juga pulang berikut HP-nya pun tidak aktif. Mani pun langsung bergerak cepat untuk mencari Dinesh, yang mana saat itu Mani meminta bantuan Selvam. Tak lama kemudian, Kumar pun datang dengan kawalan cukup ketat, sehingga Sekar harus benar-benar menunggu sampai Kumar benar di luar pengawalannya. Sekar pun mengambil keputusan cepat, meski semua anak buah Kumar belum jauh dari sana. Aksi mereka pun berjalan dengan semestinya, dan dia segera pergi guna menghindari keributan lain sebelum anak buah Kumar termasuk Jagan datang ke sana. Saat itu Dinesh berada di posisi paling belakang yang nyaris tertinggal dari preman-preman lainnya. Kembali ke masa kini, yang saat itu Arjun menyangka jika yang datang ke sana adalah musuh Mani. Namun nyatanya itu adalah Selvam yang memberitahu jika Siva akan segera datang ke sana. Namun lagi-lagi Arjun mencari celah untuk dapat memberitahu musuh Mani agar cepat datang. Tiba-tiba listrik mati, yang saat itu Arjun terus berusaha untuk menghubungi musuh Mani. Namun nomornya tidak bisa dihubungi. Arjun pun memutuskan untuk kembali, namun dia dibuat terkejut setelah melihat beberapa preman tergeletak di samping Mani dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Karena saat Arjun keluar, anak buah Jagan berhasil sampai di sana yang langsung menyerang mereka. Terlihat salah satu dari mereka yang bernama Ragu berhasil meloloskan diri. Saat itu, Arjun sangat ketakutan karena mengira jika Mani telah mengetahui bahwa Arjun telah berkhianat, yang padahal Mani tentu belum mengetahui apa yang membuat mereka ketahuan. Kemudian Arjun pun melihat sebuah pistol yang mana hal itu dimanfaatkan olehnya untuk menembak Selvam.
Mani pun sangat heran mengapa Arjun melakukannya, meskipun jelas-jelas Selvam ada di pihaknya. Yang saat itu Mani terus bertanya apa alasan Arjun melakukan semua ini. Di sisi lain, Inspektur Dina pun mengamankan jasad anak buah Selvam yang sebelumnya tertembak, yang mana saat itu Dina meminta agar kejadian tersebut dibuat sebagai kasus kecelakaan. Meskipun jelas-jelas terdapat luka tembakan di dalam tubuh korban. Sedangkan Siva sendiri sedang menuju ke tempat Mani berada sekarang untuk menyelesaikan beberapa masalah di mana aksi penyamaran Mani terhadap Jagan merupakan di luar perintahnya. Kemudian, Arjun pun mulai menceritakan bagaimana dirinya sampai berkhianat kepada Mani. Semua berawal pada malam kedatangannya dari luar negeri setelah beberapa tahun lamanya yang langsung minum bersama anak buah Kumar. Namun saat menuju pulang, Arjun pun melihat mobil Kumar yang terparkir mencurigakan. Arjun segera memasuki rumah Kumar, yang mana saat itu dia dikejutkan dengan jasad ibunya yang sangat mengkhawatirkan, beserta jasad Kumar, yang ternyata Arjun adalah anak mantan anggota Dewan Raffi yang dulu dibunuh oleh Kumar. Namun Arjun tentu tidak mengetahui kebenarannya. Kemudian, Arjun pun mencari bantuan anak buah Kumar lainnya, yang saat itu Dines yang masih dalam perjalanan pun meminta agar dirinya dibawa putar balik menuju rumah Kumar, karena barang-barang penting milik Dines tertinggal di sana. Bersamaan dengan itu, Mani berpapasan dengan para preman Siva yang baru pulang menyelesaikan misinya. Hingga kemudian, Mani pun meminta Karan berhenti, yang langsung menanyakan keberadaan Dines. Karan pun memberitahu jika Dines berada di belakang mereka. Yang saat itu, Dines pun telah sampai kembali ke kediaman Kumar untuk mengambil barang penting miliknya, yang saat itu adalah jam tangan pemberian istrinya. Menyadari hal itu, Arjun yang panik pun langsung mengambil senjata dan langsung menembak Dines hingga tewas. Tak ingin ikut menjadi korban, temannya pun bergegas pergi, yang mana saat itu Karan tentu sangat heran mengapa Dines tidak bersama para preman itu. Sehingga Mani pun diberitahu jika Dines telah tewas setelah ditembak oleh anak buah Kumar, yang saat itu mereka tidak mengetahui siapa Arjun disebabkan Arjun tinggal di luar negeri. Saat itu Mani berniat langsung membalas kematian adiknya. Namun Selvam berhasil menahannya karena semua hanya akan bertambah kacau jika Mani datang ke sana sekarang. Saat itu, Surya dan para anak buah Kumar lainnya pun telah sampai di sana, yang mana saat itu mereka semua sangat terkejut setelah sadar jika orang yang Arjun tembak adalah adik Mani, yang saat itu tak akan tinggal diam dan akan segera membalasnya. Namun saat itu Arjun tentu tak bisa menerimanya setelah sebelumnya ayahnya pun meninggal dan kini disusul dengan kematian sang ibu dalam kondisi yang sangat tragis. Sehingga Arjun pun memutuskan untuk tetap di sana dan mengkremasi jasad ibunya dengan layak. Namun demi keamanannya, Surya pun akan meminta bantuan seseorang untuk membantu mengkremasi jasad ibu Arjun dengan menghindari jangkauan Mani. Dan ternyata pria yang dimaksud Surya adalah Joni yang tidak banyak basa-basi dan langsung membantu mengkremasikan jasad ibu Arjun di suatu tempat. Mani pun kembali dengan perasaan sedih bercampur dengan kemarahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitupun dengan Arjun yang kembali setelah mengkremasi jasad ibunya. Yang saat itu Arjun tak bisa menerima begitu saja perihal orang-orang yang membunuh ibunya dan mungkin pelaku yang samalah yang dulu membunuh ayahnya. Sehingga Arjun akan menuntut balas dan tak akan takut meski pelaku merupakan orang besar sekalipun. Menyadari hal itu, Joni pun segera menghubungi Lokes untuk memanfaatkan situasi tersebut. Di sini kita mulai mengerti bagaimana awal mula Lokes masuk ke dalam konflik politik para preman ini. Keesokan harinya, Lokes pun datang ke tempat penginapan Joni untuk memberitahu hal yang akan menarik perhatian Lokes. Di sisi lain, jasad Dines pun telah sampai, sedangkan Siva sendiri justru menikmati keberhasilannya setelah kematian Kumar sebagai saingan politiknya. Saat itu, Mani menyadari bahwa semua yang terjadi disebabkan oleh dendam pribadi di masa lalu mendiang ayah Mani. Ayah Mani merupakan seorang polisi jujur yang tak mau disuap, meski kondisi hidupnya mengkhawatirkan. Kala itu, warga desa merasa tak aman ketika seorang preman bernama Raja selalu arogan. Namun suatu ketika, ayah Mani bersaksi untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Raja. Namun karena kurangnya bukti yang kuat, akhirnya Raja pun dibebaskan dan tentu hal tersebut menjadi ancaman bagi ayah Mani yang langsung dihabisi oleh Raja. Setelah kematian ayahnya, Mani beserta ibu dan adiknya kini harus bertahan dan dia berhenti sekolah untuk tetap hidup. Sehingga itulah awal mula Mani menjadi preman yang bekerja untuk selalu melakukan pembunuhan atas perintahnya.
Kemudian, Johnny dan Lokes pun kembali datang menemui Arjun, yang saat itu Johnny memperkenalkan Lokes kepada mereka, yang mana hal itu Johnny lakukan sebagai bentuk tanda terima kasih, karena sebelumnya Surya telah menolongnya saat disekap oleh Mani. Yang saat itu Johnny segera menghubungi Lokes, yang akan segera menemui Jiva di taman. Saat itu, Johnny memberitahu jika kini Mani sedang mengincarnya, dan itulah mengapa Lokes menutup kembali panggilannya saat mendengar jika yang menjawab panggilannya bukan Jiva. Hal tersebut pun diperkuat ketika Lokes berhasil menemukan jasad Jiva dalam kondisi mengenaskan. Dan sampailah saat-saat di mana Johnny memberitahu tentang kematian Dinesh, adik laki-laki Mani yang dilakukan oleh Arjun. Di sini kita mulai tahu bahwa Lokes memiliki dendam pribadi pada Mani secara personal tanpa melibatkan dunia politik Siva. Lokes pun meminta Arjun untuk menuruti apa yang dia beritahu agar aksi balas dendam Arjun berjalan dengan lancar. Dengan cara, Arjun harus bersekutu dengan Mani karena selama ini tak ada yang tahu mengenai identitas Arjun. Dan jika semua sesuai rencana, maka Arjun tinggal mencari momen terbaik ketika Mani sendirian. Dan itulah alasan mengapa Arjun berkhianat meskipun baru beberapa bulan bergabung dengan Circle Mani. Mendengar semua itu, Mani tak bisa berbuat lebih karena dia sadar bahwa selama dia masih menjadi preman, maka konflik pun tidak akan pernah usai. Arjun sendiri mengurungkan niatnya untuk menembak Mani, yang tak lama kemudian Siva pun segera sampai di sana, yang langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Selvam bisa tewas. Bersamaan dengan itu, Jagan dan anak buahnya pun sudah berada di sana dan langsung menembak Siva dan Arjun. Kemudian Mani pun menunjukkan bagaimana preman sejati menyelesaikan konfliknya. Meski hanya sendirian, Mani pun berhasil melumpuhkan mereka, hingga sampailah kepada momen di mana Mani dan anak buah Jagan bertaruh nyawa di ujung senjata mereka. Beberapa saat kemudian, Inspektur Dina pun datang ke sana. Di suatu hari, Inspektur Dina memikirkan bagaimana membuat laporan detail tentang malam berdarah tersebut, sehingga seorang polisi pun terus bertanya kepada Dina, berharap Dina memiliki jawaban untuk mengungkap apa yang telah terjadi sebenarnya. Madam. Namun hal itu justru mengingatkan Dina kepada masa kecilnya di saat ditanya oleh polisi perihal pelaku yang membunuh ayahnya. Namun ternyata Dina adalah anak dari Raja, seorang preman yang menghabisi ayah Mani, dan berakhir di tangan Mani sendiri, di mana hal itu terjadi tepat di depan mata Dina. Dan untuk membalaskan dendamnya, Dina pun menggunakan Lokes sebagai alatnya, dan Lokes pun memanfaatkan Jiva termasuk Arjun agar identitasnya tetap aman. Dan Lokeslah orang yang diberitahu Arjun perihal keberadaan Mani di tempat persembunyiannya. Lokes pun segera menyampaikan berita tersebut kepada Dina, sehingga itulah yang membuat Dina tahu keberadaan Mani. Saat itu, tembakan anak buah Jagan sempat meleset, namun tidak dengan tembakan Mani, yang tak lama kemudian itulah saat-saat kedatangan polisi di sana, yang mana saat itu Mani memutuskan untuk menyerahkan dirinya untuk dipenjara. Namun Dina tentu tak akan membiarkannya, karena tujuan sebenarnya adalah balas dendam perihal kematian ayahnya. Dan Mani pun kini berakhir sebelum sempat menyandang preman pensiun. Dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Peridai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.